Saya masih memegang paspor Indonesia, ya. Proses-proses yang di sana yang berkaitan dengan pertanyaan teman-teman itu sudah saya kembalikan. Pasca perombakan Kabinet Kerja Jilid 2, survei terbaru menyebutkan 68% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi JK. Selamat sore pemirsa, hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menyebutkan kepercayaan publik terhadap pemerintah mencapai lebih dari 60%. Bagaimana keputusan Presiden merombak kabinet terbukti efektif, mendongkrak kinerja dan meningkatkan optimisme publik. Kami akan membahasnya dalam dialog Prime Time News kali ini bersama saya, Rory Asyari. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar diduga memiliki dua status kewarganegaraan. Selain Indonesia, Archandra juga diduga berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar memastikan dirinya masih berkewarganegaraan Indonesia. Sementara terkait segala proses administrasinya selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengaku telah mengembalikannya. Saya masih memegang paspor Indonesia, ya. Proses-proses yang di sana yang berkaitan dengan pertanyaan teman-teman itu sudah saya kembalikan. Ya. Nah, jadi itu coba lihat apa tampang saya kan. Bahasa Indonesianya masih medok padanya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga memastikan Archandra Tahar masih berkewarganegaraan Indonesia. Bahkan saat kembali ke Indonesia, Archandra menggunakan paspor sebagai WNI yang masih aktif hingga 2017. Sekali lagi kita tegaskan bahwa beliau adalah pemegang paspor Indonesia. Saya kira itu saja. Yang disumpah kewarganegara AS itu sudah diklarifikasi. Nanti ditanyakan ke otoritas yang bisa menjelaskan itulah ya. Jadi dari kami itu saja dulu. Istana tidak mengupayakan mengklarifikasi itu, Pak. Oh, ya nanti kan masih hari Minggu. Indonesia menganut 4 asas umum terkait kewarganegaraan. Salah satunya mengatur kewarganegaraan ganda. Namun asas ini hanya berlaku terbatas kepada anak-anak. Di luar itu berlaku kewarganegaraan tunggal. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menyebutkan warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya jika memperoleh kewarganegaraan lain. Tim Liputan Metro TV. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, 68% publik mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagian besar masyarakat juga meyakini kinerja para menteri pasca reshuffle Jilid 2 mampu memperbaiki roda pemerintahan. Dari 1.220 responden survei Indikator Politik Indonesia pada 1 hingga 9 Agustus 2016, 68% responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Tingkat kepuasan ini dapat terlihat dari sektor ekonomi, politik, keamanan, dan penegakan hukum. Menurut Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muthadi, mayoritas responden juga meyakini perombakan Kabinet Kerja Jilid 2 yang dilakukan Presiden beberapa waktu lalu mampu memperbaiki kinerja pemerintahan. Dari 13 menteri hasil reshuffle kabinet, 2 orang diantaranya mendapat kepercayaan publik paling tinggi, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar 56% dan Menko Polhukam Wiranto sebesar 54%. Meski publik memiliki kepuasan tinggi, Presiden Joko Widodo juga dinilai masih memiliki pekerjaan rumah yang berat, seperti mensukseskan kebijakan pengampunan pajak dan mengurangi kemiskinan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia hari ini merilis survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi pasca reshuffle Jilid 2. Hasilnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintah meningkat dibanding tahun lalu. Apa penyebabnya dan apa dampak isu terakhir soal kewarganegaraan salah satu anggota kabinet, Menteri SDM Archandra Tahar, akan mempengaruhi kepercayaan ini? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber, namun kita akan mencoba mengulik lebih jauh dari satu narasumber terlebih dahulu, pakar hukum tata negara Refli Harun. Bang Refli, selamat malam. Ya, selamat malam. Bang Refli, ini kita masih menanti narasumber dari Indikator Survei Indonesia, dikarenakan Jakarta saat ini hujan benar-benar deras begitu dari siang tadi. Namun saya akan bertanya Anda terkait dengan isu permasalahan yang mendera salah satu menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo. Apakah ini nantinya kemudian akan implikasinya secara hukum akan sangat serius? Begini, saya menganggap begini,
kadang-kadang kan ada hal-hal yang menurut saya kadang-kadang terlalu didramatisir ya, didramatisasi. Hal-hal seperti ini kan bisa saja terjadi ya. Yang paling penting adalah kan kita melakukan langkah-langkah untuk misalnya pertama, kalau ini dikaitkan dengan Menteri SDM, kan langkah pertama kan harus clear dulu. Apakah yang bersangkutan memang pernah menjadi warga negara Amerika Serikat misalnya. Kalau tidak kan sesungguhnya kan case close ya, artinya isu saja. Nah, yang kedua, kalau seandainya memang benar, maka kemudian harus ada penyikapan. Nah, penyikapan ini dua hal ya. Memang saya tahu, paham bahwa di ranah hukumnya itu berdebat. Berdebatnya itu adalah apakah dengan pernah menjadi warga negara asing yang bersangkutan langsung otomatis menjadi kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Satu versi mengatakan otomatis karena undang-undang tentang kewarganegaraan memang mengatakan demikian sebab musabab orang-orang yang bisa kehilangan kewarganegaraannya. Ya. Tetapi sebenarnya peraturan pemerintah itu masih ada prosedur yang harus dilampaui. Nah, prosedur itu yang kemudian belum dilampaui. Nah, menurut saya memang kalau misalnya tadi Anda mengatakan kok tidak clear dari awal begitu, lantas siapa yang sebenarnya tidak jeli dalam men-screening calon-calon menteri yang ditunjuk oleh presiden, kemudian ini apakah sudah clear atau tidak, entah terkait dengan status hukum, status kewarganegaraan, status apa, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk melakukan itu? Iya kan sebenarnya kalau kita bicara seperti itu kan ya, tim seputar presiden ya. Tetapi kan yang menjadi persoalan adalah yang namanya reshuffle itu kan selalu diam-diam. Tidak mungkin reshuffle itu nama-namanya itu kemudian seperti awal masa pemerintahan Jokowi nama-namanya disetorkan ke KPK. Kalaupun disetorkan ke KPK kan hanya melihat dari sisi apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak. Tetapi mengenai misalnya dokumen-dokumen dan lain sebagainya, ya seharusnya memang sekretariat negara ya yang membantu. Tetapi sekali lagi pastikan negara dalam hal ini tidak menyangka kalau kemudian dalam konteks ini yang bersangkutan pernah apply misalnya, kalaupun benar ya, kalau benar ke negara lain. Tapi sekali lagi begini, hukum ini kadang-kadang masalahnya di undang-undang kewarganegaraan kita memang tidak mengenal yang namanya dua kewarganegaraan. Nah, kadang-kadang itu kerugian kita. Ini artinya sekretariat negara sebenarnya yang tidak jeli untuk melihat background dari Pak Archandra. Saya tidak ingin mengatakan jeli atau tidak jeli ya, karena begini. Karena yang kita pahami adalah banyak diaspora ya orang-orang. Atau tidak jeli atau tidak profesional. Saya nggak tahu itu, karena itu saya ingin dari sisi hukumnya saja. Tapi dari sisi hukumnya saya ingin mengatakan bahwa memang kan banyak diaspora seperti itu, di mana kemudian pemerintah mencoba menarik mereka ya. Lalu kemudian ternyata mungkin ada permasalahan seperti ini. Tetapi sekali lagi menurut saya hal seperti ini harus disikapi secara jelas. Memang ya undang-undang mengatakan tidak boleh yang namanya seorang menteri bukan warga negara Republik Indonesia. Cuma a big questionnya adalah apakah dia sudah kehilangan kewarganegaraan atau tidak, kan begitu. Nah di sini ada substansi dan prosedur. Dari sisi substansi, kalau yang bersangkutan memang pernah mendapatkan kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri, maka sesungguhnya secara substantif dia kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Tapi untuk kehilangan itu harus ada prosedur yang dilalui. Nah prosedurnya ini yang kemudian sampai ujung dari prosedur itu adalah keluarnya kepres pencabutan kewarganegaraan. Nah ini belum dilalui. Maka debatnya adalah kan antara pihak istana dan pihak lain barangkali mengatakan, pihak istana mengatakan ketika diangkat masih warga negara Indonesia kok. Tapi pihak lain mengatakan, oh tidak, by law dia sudah kehilangan kewarganegaraan. Nah ini kan harus direkonsiliasi, saya ingin mengatakan demikian ya. Tetapi sekali lagi, kan ada dua isu ya. Isu lain adalah soal tadi, soal prosedur formal, administratif dan lain sebagainya. Soal lain bagaimana kita melakukan utilisasi, mendaya fungsikan orang-orang yang hidup di luar negeri, punya pengalaman luar negeri, diaspora dan kemudian memiliki kemampuan untuk kemudian mengabdi kepada negara ini. Nah, tujuan dari Presiden Joko Widodo untuk memilih Archandra adalah dikarenakan kualifikasi dan kualitasnya secara internasional, berpengalaman di sana begitu. Namun begitu dipilih menjadi menteri, kemudian banyak yang mempermasalahkan dikarenakan terkait dengan kewarganegaraannya. Anda tadi mengatakan bahwa tidak ingin throw the blame on kesekretariatan negara begitu. Tapi bukankah lembaga ini sebenarnya yang harus men-screening menteri terlebih dahulu untuk diajukan kepada presiden layak atau tidaknya? Ya begini, saya ingin mengatakan bahwa yang namanya reshuffle ini adalah kadang-kadang hanya presiden dan wakil presiden yang paham, yang tahu ya. Sementara orang-orang pembantu presiden barangkali membisiki dan lain sebagainya.
Tetapi memang screening terakhir ya mestinya di Sekretariat Negara ya. Screening terakhir untuk melihat dulu kan ada kasus di mana ada 2 wakil menteri yang akhirnya gagal dilantik karena ternyata dia belum eselon 1. Kita ingat waktu zaman SBY kan ada 2, satu belum eselon 1 dan satunya ternyata bukan pegawai negeri sipil. Sehingga tidak bisa dijadikan wakil menteri, yaitu Dirut BPJS Kesehatan sekarang Fahmi Idris, dan satunya lagi ekonom dari UGM ya, dokter siapa lupa saya malah. Nah itu kan pas saat-saat terakhir itu tidak jadi dilantik. Anggito Abimajo. Nah pada saat-saat terakhir kan tidak bisa dilantik karena ternyata tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil menteri. Nah kesalahan dan kelalaian seperti itu sangat mungkin terjadi. Tetapi kan kita kan tidak harus blame. Yang paling penting adalah bagi kita adalah bagaimana mencari jalan keluar hal seperti ini. Karena bagaimanapun kan sayang juga, ya ada orang yang dengan punya kemampuan besar, lalu kemudian karena ada peraturan perundang-undangan kita harus kehilangan dia. Contoh misalnya penyanyi Anggun C. Sasmi misalnya ya, kalau contoh kecil, dia kan sudah kewarganegaraan Prancis. Tetapi kan kita tetap mengakui bahwa dia seorang Indonesia misalnya. Tetapi by law dia sudah kewarganegaraan Prancis dan dia harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Karena hukum kita tidak memungkinkan untuk duit kewarganegaraan. Kita masih menunggu narasumber dari Indikator Politik Indonesia terkait dengan apakah isu ini nantinya akan mempengaruhi kepercayaan publik dan juga rasa kepedulian publik begitu terhadap pembangunan yang saat ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yang menurut survei dari Indikator Politik Indonesia kepercayaan publik telah mencapai 68% terhadap pemerintahan ini. Kami akan segera kembali.